Halo, Om balik lagi nih. Di sini, Om mau melanjutkan alur cerita dari film Spirited Away. Di part sebelumnya, Sen terbangun dari tidur dan heran karena semua orang udah pada bangun. Padahal saat itu masih pagi dan kita tahu kalau itu belumlah waktunya bekerja. Ternyata penyebab semua orang bangun dan mulai bekerja karena ulah yang dibuat oleh Kaonashi. Ia berlagak seperti seorang sultan, memesan semua makanan enak, berendam di tempat yang paling besar sambil membagi-bagikan emas dari tangannya. Karena nggak mau ikutan ribet, Sen balik ke kamarnya. Tapi tiba-tiba di luar, ia melihat ada naga putih sedang diserang oleh gerombolan burung. Sen mengenali kalau itu adalah Haku, lalu berusaha menolongnya. Ia menyuruh Haku masuk ke dalam. Terus, saat para burung mengikuti, Sen langsung menutup jendela dan mereka menabrak dinding. Setelah itu, ia baru sadar kalau burung-burung ini hanyalah kertas, atau sebutan lainnya Shikigami. Terus setelah nabrak dinding, mereka pun pergi. Lalu Sen menanyakan keadaan Haku yang kayaknya lagi terluka parah. Tapi bukannya menjawab, Haku malah terbang keluar dan pergi ke tempatnya Yubaba. Sen yang khawatir langsung pergi mencarinya. Tapi tanpa ia sadari ternyata ada satu Shikigami yang mengikuti dan menempel ke badan Sen. Saat mau pergi ke atas, Sen terhalang oleh segerombolan orang-orang yang masih menjamu Kaonashi, yang kalau dilihat-lihat badannya makin tambah besar. Sen pun berpapasan dengannya dan langsung diberikan sejumlah emas yang sangat banyak. Tapi ia menolak soalnya ngerasa nggak butuh dan pamit pergi karena lebih mengkhawatirkan keadaan Haku. Kaonashi kecewa dan menjatuhkan emas yang tadi mau dikasih ke Sen. Terus semua pekerja langsung berebut mengambil emasnya. Lalu karena kesal ditolak Sen dan muak dengan sikap para orang-orang yang dari tadi cari muka, ia tiba-tiba langsung menelan seorang pria dan wanita di sana. Adegan kembali ke Sen. Karena nggak bisa naik lift ke atas, ia nekat keluar lewat jendela. Terus di saat sedang berusaha ke atas, tampak Yubaba juga sedang terbang pulang. Sen pun bergegas naik, tapi saat sampai di atas, ia nggak bisa masuk karena terhalang jendela yang terkunci. Terus tanpa sadar, tiba-tiba Shikigami ikut membantu membuka jendela dari dalam. Sen masuk, lalu sampai ke ruangan yang banyak mainan dan boneka. Ya, kalau kita lihat-lihat ini kayak ruangan khusus untuk anak-anak. Ia pun mendengar Yubaba berbicara sama pegawainya tentang kerusuhan yang dibuat oleh Kaonishi. Lalu rencananya untuk membuang Haku. Terus, Yubaba tiba-tiba masuk ke ruangan anak-anak tersebut. Sen langsung ngumpet ke tumpukan bantal dan tampak Yubaba sedang mengecek anak raksasanya yang bernama Boh. Akhirnya situasi menjadi aman dan Sen mau keluar melihat keadaan Haku. Tapi dicegah oleh Boh yang meminta Sen menemaninya bermain. Ia mengancam akan menangis lalu mengadu kepada Yubaba kalau tidak dituruti. Tapi akhirnya karena ditakut-takuti oleh Sen, ia bisa pergi keluar. Di ruangan itu, ia melihat trio kepala om-om hijau sedang mencoba mendorong Haku masuk ke dalam lubang. Sen pun mencoba menolongnya, tapi diserang oleh burung berkepala Yubaba. Boh juga tiba-tiba berjalan keluar, menghampiri Sen dan kembali mengancamnya untuk bermain bersama. Kalau enggak, ia akan menangis. Tapi tanpa diduga, Shikigami kembali menolong Sen dan yang lebih aneh lagi, Shikigami itu berubah bentuk menjadi Yubaba. Biar Boh nggak rewel, ia langsung mengubahnya menjadi hamster dan si burung diubah menjadi lebih kecil. Lalu si trio kepala om-om pun diubah bentuknya menjadi Boh. Ia memperkenalkan diri sebagai saudara kembar Yubaba. FYI, nama aslinya adalah Zeniba. Terus ngincer Haku karena udah mencuri mantra segel berharga miliknya. Jadi ya sebenarnya Haku ini tadinya hanya ingin belajar sihir, tapi ia dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal jahat oleh Yubaba. Ya contohnya ini. Terus karena Zeniba lengah, Haku langsung menghancurkan kertas Shikigami tadi dan bayangan Zeniba pun lenyap. Lalu Sen, Haku, Bo, dan burung kecil tadi jatuh ke dalam lubang. Waktu mau mencapai dasar, Haku tiba-tiba tersadar dan terbang menuju rumah ketel uap di mana Kamaji bekerja. Di sana, Sen mencoba menolongnya dengan memberikan roti yang dikasih sama Dewa Sungai. Setelah itu, Haku memuntahkan segel yang dicuri dan seekor ulat hitam. Lalu untuk menyelamatkan Haku yang masih pingsan, ia berniat ke tempat Zeniba. Jadi ya di pikiran Sen, Haku ini masih terkena mantra kutukan dan mengira hanya Zeniba lah yang bisa menolongnya. Nggak lama Lin masuk ke dalam dan memberitahu kalau ia dicari oleh Yubaba. Karena Kaonashi masih membuat kerusuhan di atas dan Sen bertanggung jawab akan hal itu. Dikarenakan Yubaba tahu kalau dialah yang mengizinkan Kaonashi untuk masuk. Lalu Kamaji memberikan Sen sebuah tiket kereta agar dapat pergi ke tempat Zeniba. Ia mengingatkan Sen kalau ini adalah kereta satu arah dan harus berhenti dengan tepat di pemberhentian ke-6 yang bernama Dasar Rawa.
Tapi sebelum berangkat, ia pergi ke atas dulu untuk melihat kerusuhan yang terjadi. Saat di dalam, terlihat kalau Kaonashi makin besar dan terlihat pula ruangannya sangat berantakan. Kepribadiannya pun berubah makin aneh. Lalu, Sen melemparkan potongan roti dewa terakhirnya ke mulut Kaonashi dengan harapan agar Kaonashi cepat pulang dan gak nimbulin kerusuhan lagi. Tapi yang terjadi ia malah muntah-muntah kayak orang keracunan dan mulai marah mengejar Sen. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Yubaba mencoba untuk menghentikan Kaonashi dengan sihirnya. Tapi itu semua sia-sia. Mereka berdua saling mengejar hingga lantai terbawah. Lalu tiba-tiba Kaonashi memuntahkan orang yang telah ditelannya. Setelah itu badannya makin mengecil. Sen pun memancingnya terus sampai keluar dan tahu-tahu Lin telah menunggu dengan perahu berbentuk baskom. Kaonashi tetap mengikuti dan akhirnya saat di luar ia memuntahkan si katak yang ditelan pertama kali. Jadi ya singkatnya mungkin gini ya. Si Kaonashi ini aslinya adalah makhluk yang kalem dan cinta damai. Tapi karena masuk ke tempat Yubaba, ia menjadi lebih beringas akibat kerakusan para pekerjanya yang mata duitan di sana. Apalagi ia sampai menelan beberapa orang yang ujungnya berpengaruh kepada perubahan kepribadiannya. Setelah capek kejar-kejaran, Sen, Bo, si burung kecil, dan Kaonashi pergi bersama naik kereta ke tempat Zeniba. Di dalam kereta, kalau dilihat-lihat suasananya agak aneh dengan penumpang yang bentuknya hitam semua. Pemandangan di luar pun juga unik karena kereta ini berjalan dengan rel yang dibuat di atas air. Shin pindah ke tempat Kamaji, di mana Haku Hakira terbangun dan mengingat nama asli Sen. Lalu pindah lagi ke Yubaba. Ia marah-marah karena Sen kabur setelah kerusuhan yang terjadi. Ia murka dan ingin memasak orang tua Sen, tapi Haku datang dan menahan niatnya itu. Ia pun berkata, apakah kamu tidak merasa kehilangan sesuatu? Lalu Yubaba curiga melihat anaknya yang lagi makan dengan rakus. Dan dengan sedikit sihir, ia melihat wujud asli anaknya, yaitu si kepala 3 om-om bermuka preman. Ia langsung kaget karena anaknya palsu. Dan gak cuma itu aja, emas yang tadinya dia dapat juga berubah jadi pasir. Ia panik dan pergi mencari Bo ke kamarnya. Yubaba murka dan menuduh Haku bertanggung jawab atas hilangnya Bo. Tapi ia langsung bilang kalau Bo lagi di tempat Zeniba. Yubaba pun shock waktu tahu anaknya ada di sana. Yah, kalau kita lihat, kayaknya hubungan antara saudara kembar ini gak akur ya. Haku pun menawarkan rencana untuk membawa Bo kembali, tapi imbalannya ia harus melepaskan Sen dan kedua orang tuanya kembali ke dunia manusia. Adegan kembali ke Sen yang telah sampai ke tempat tujuan. Ia dan rombongannya mulai berjalan mencari rumah Zeniba. Tapi di kegelapan mereka dihampiri oleh sosok makhluk aneh berupa lampu yang memiliki kaki. Sepertinya makhluk ini ingin menunjukkan jalan kepada Sen. Mereka pun lalu mengikutinya. Lalu sampailah mereka di rumah Zeniba. Sen langsung mengembalikan segel yang dicuri oleh Haku. Di sini ia mengira telah menghancurkan mantra yang ada di dalam segel itu. Karena waktu benda itu keluar dari badan Haku, ia juga menginjak ulat hitam yang keluar dari sana. Zeniba pun hanya tertawa sambil menjelaskan kalau yang masukin ulat itu adalah Yubaba dan tujuannya agar dapat mengendalikan Haku. Mereka pun makan malam bersama. Lalu Sen meminta tolong pada Zeniba untuk menolong Haku dan keluarganya. Tapi Zeniba tidak bisa karena di sana adalah daerah kekuasaan Yubaba. Malam pun makin larut dan mereka semua menginap di sana. Bo, burung kecil dan Kaonashi tengah membantu Zeniba untuk merajut. Di sini kita bisa lihat kalau Zeniba sangat berbeda dengan Yubaba. Ia sangat lembut dan keibuan. Tidak seram seperti saudara kembar yang kayak setan dan galak. Sen gak bisa tidur dan menangis karena memikirkan keadaan Haku serta orang tuanya. Ia khawatir kalau berlama-lama di sana Haku bisa mati dan orang tuanya akan dimasak. Tapi dengan tenang, Zeniba menyuruhnya untuk bersabar serta memberikan ikat rambut. Yang kalau menurut saya ya mungkin itu semacam jimat dari Zeniba. Terus gak lama terdengar suara hembusan angin yang kencang dari jendela. Ia menyuruh Sen buat lihat keluar karena bilang ada tamu yang datang. Sen terkejut karena yang datang adalah Haku yang lagi menjadi naga. Di sini terjawab sudah kenapa Zeniba dari tadi santai dan tenang-tenang saja. Sampai-sampai dia malah merajut. Padahal Sen sedang dalam situasi yang mendesak. Sen lega karena Haku terlihat sehat. Lalu Zeniba menyuruhnya untuk pulang bersama dengan Bo dan si burung kecil. Tapi ia menahan Kaonishi untuk tinggal bersama membantunya. Ya mungkin biar dia nggak bikin rusuh lagi di tempat teman dia. Sen pun pamit dan memberitahu nama aslinya sama Zeniba. Oh ya, mulai dari sini kita ganti aja ya nama Sen dengan Chihiro biar enak. Mereka pun terbang bersama. Lalu di perjalanan Chihiro flashback dan bercerita kalau dulu waktu kecil ia pernah terjatuh ke dalam sungai. Di mana sungai itu akhirnya dikeringkan untuk dibikin bangunan di atasnya.
dan mengingat kalau nama sungai itu adalah Kohaku, dan dia mengira itu adalah nama asli Haku. Tebakannya benar, seketika setelah mendengar nama itu, Haku langsung berubah menjadi manusia dan ia mengingat nama aslinya, yaitu Nigi Hayami Kohaku Nushi. Ia mengingat kalau dulu pernah menolong Chihiro yang terjatuh ke sungai karena menjatuhkan sepatunya. Akhirnya mereka sampai ke pemandian dan Bo tiba-tiba langsung berubah kembali menjadi bayi raksasa. Haku pun menuntut janji Yubaba karena telah membawa pulang Bo. Tapi Yubaba mempersulit dengan memberikan tes terakhir kepada Chihiro. Ia menyuruh Chihiro untuk menebak yang mana orang tuanya di antara para babi ini. Tapi setelah melihat dengan teliti, Chihiro menjawab kalau orang tuanya nggak ada di antara para babi itu. Tak disangka, jawaban Chihiro tepat dan mantra yang membelenggu dia serta orang tuanya terlepas. Suasana pemandian menjadi gembira dan riang. Tampak semua orang senang karena Chihiro berhasil melalui tes tersebut. Ia langsung pamit pergi diantar dengan Haku serta memberitahu kalau orang tuanya telah berubah kembali dan berjalan duluan di depan. Lalu sampailah mereka di perbatasan sungai yang dulu. Bisa kita lihat kalau sungainya telah mengering dan Chihiro bisa berjalan melewatinya. Haku berpesan kalau udah pergi pulang lewatin sungainya, ia tidak boleh melihat ke belakang sampai ia keluar dari terowongan. Sebelum pergi pamit, Haku pun berjanji akan berhenti menjadi murid Yubaba dan pulang kembali ke tempat asalnya. Akhirnya Chihiro pergi kembali ke tempat awal, lalu bertemu dengan ayah dan ibunya di tengah perjalanan. Dengan berat hati ia pergi meninggalkan tempat itu. Terus saat mereka sampai ke mobil, orang tuanya heran dengan keadaan mobilnya yang sangat kotor, seperti udah ditinggal lama. Ya bisa kita asumsikan kalau orang tuanya pasti nggak ingat apapun saat mereka menjadi babi. Terus mereka sekeluarga pergi melanjutkan perjalanan ke tempat barunya dan film pun selesai. Gimana filmnya? Oke kan? Info aja nih. Film ini mungkin salah satu masterpiece-nya sang empu Hayao Miyazaki dan Studio Ghibli. Itu dapat kita lihat dari banyaknya award yang didapatkan. Tapi ya nggak bisa Om sebutin satu-satu di sini ya karena banyak banget. Mending kalian langsung tanya aja sama Om Google, dia baik kok, temen Om juga itu. Dan film ini di IMDb mendapat skor yang cukup tinggi, yaitu 8,6. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming aja langsung dan bila kalian terhibur, mohon subscribe atau komen ya di channel Om, biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you!